Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan Pentakosta atau perayaan turunnya Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, terpujilah namamu selama-lamanya, sebab Engkau rela menganugerahkan Roh-Mu sendiri sebagai jaminan keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu untuk menjadi meterai yang mengesahkan kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kehidupan kekal. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada gereja-Mu untuk menerangi hati orang-orang percaya melihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dalam kerendahan hati, kami menyambut Roh-Mu datang dan tinggal di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-murid Yesus untuk menyatakan kasih dan kebenaran, menghibur dalam kesukaran, dan memberi sukacita yang abadi. Ya Roh Kudus, datanglah dan penuhilah hati umat-Mu. Hidupkanlah dan segarkanlah jiwa kami di dalam Engkau yang hidup, dan memerintah bersama dengan Allah Bapa
dan dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku, bila hati kawanku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memberlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman
dan berharap padamu. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengaku perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk lebih dekat kepada Kristus. Kami mengaku terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu, untuk memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersingkirkan. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, serta baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Diberi kesempatan kepada jemaat berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Dan Roh itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan kisah turunnya Roh Kudus. Marilah kita mendengarkan kisah turunnya Roh Kudus.
Sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pembacaan pertama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 2, Ku berbahagia. Sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pembacaan kisah turunnya Roh Kudus yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai dengan 13. Demikian. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu
berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 3, "Ku berbahagia." Diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayat 23. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Terimalah dan jadikanlah persembahan kami ini bagi pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan
dengan bernyanyi dari PKJ nomor 198, Di Hatiku Ya Yesus. Ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, di mana Engkau telah menolong dan memberkati setiap kami selama 1 minggu lamanya. Tuhan telah memimpin dan menuntun kami, sehingga kami boleh sampai pada minggu perayaan turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang berbicara bagi kami, mengajar kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami bacakan tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats kebenaran firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Yesaya 63, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Yesaya 63, ayatnya yang ke-11
sampai ayatnya yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembalaan kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai mereka di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh sampai pada minggu ini, Minggu 31 Mei 2020. Kita boleh menikmati dan merasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, tema renungan kita yaitu roh yang menuntun. Roh yang menuntun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita memasuki hari terakhir di bulan Mei dan bertepatan juga minggu perayaan Pentakosta atau minggu turunnya Roh Kudus. Kita sangat percaya bahwa jika hari ini kita ada, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau sampai saat ini di antara kita sebagai umat Tuhan di BNKP Depok belum ada yang terkonfirmasi terinfeksi oleh virus COVID-19 saat ini. Dan itu semua juga hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua bukan karena kehebatan kita. Itu semua bukan karena kita memiliki iman yang luar biasa. Itu bukan juga karena kehebatan kita menjaga diri dan lain sebagainya. Tetapi itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan bagi kita. Kita meyakini bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini adalah hari di mana Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Bukan untuk hari ini saja, tetapi juga esok, lusa, dan seterusnya. Karena kalau kita baca dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu menjelaskan bagi kita bahwa Allah tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak pernah lelah berhenti menuntun kita, menopang kita, bahkan membimbing setiap kehidupan kita. Minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kalau menurut kalender gerejawi disebut 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta, tetapi jangan kita memahami Roh Kudus itu bolak-balik naik dan turun. Sehingga ada Pentakosta kedua, ketiga, dan seterusnya. Saudara, tidak demikian. Roh Kudus yang turun itu adalah Roh Kudus yang sudah berkarya sejak dulu, sekarang, sampai Maranatha.
Dan itulah yang menjadi bahan renungan kita saat ini. Menjelaskan kepada setiap kita bagaimana bukti keikutsertaan Roh Kudus dalam karya penyelamatan sejak pada masa Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 63 ayat 11 sampai 14 yang kita bacakan tadi adalah bagian daripada Trito Yesaya, di mana masa sesudah umat Israel kembali ke Yehuda atau kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel. Mereka kembali ke Yerusalem ingin membangun kembali kota Yerusalem, ingin membangun kehidupan yang baru, dan sekaligus juga ingin membangun Bait Allah. Tetapi apa yang terjadi saat mereka kembali? Yerusalem tidak seperti dulu lagi. Bahkan dikatakan di sini ada sebuah perasaan asing bagi mereka sekalipun mereka kembali ke tanah kelahiran mereka atau mereka kembali dalam tanda kutip ke rumah mereka sendiri. Bahkan dalam kebenaran ini kita melihat mereka mempertanyakan identitas mereka sebagai bangsa pilihan seperti atau seakan-akan dipertanyakan kembali. Di sini mereka mengalami sebuah krisis iman, krisis kepercayaan. Dalam diri mereka, mereka merasa jauh daripada Tuhan. Dalam situasi seperti itulah Nabi Yesaya tampil memberikan pengharapan kepada mereka. Ia mengingatkan mereka bagaimana perbuatan Tuhan di masa lampau. Sekalipun kalau kita melihat di ayat yang ke-10, dikatakan di sana, Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka, karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Di saat-saat seperti itu mereka merindukan kembali masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Dan di saat umat Tuhan sadar bahwa betapa perlunya Tuhan bagi mereka, betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan mereka, betapa pentingnya Tuhan memimpin dan menuntun kehidupan mereka. Di saat seperti itulah mereka mengingat dan kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, ia mengingatkan kembali setiap umat Tuhan agar mereka kembali kepada Allah. Melalui kebenaran ini mengingatkan mereka bahwa ketika mereka memberontak kepada Tuhan, maka Allah juga akan bertindak sebagai musuh bagi mereka. Tetapi ketika mereka berseru memohon kepada Tuhan, maka Allah kembali juga menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Dalam doa, pengakuan dan permohonan inilah Yesaya mewakili Yehuda memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari pembuangan. Bangsa Yehuda mereka memang tidak dibawa lagi perbudakan bangsa lain atau penjajahan bangsa lain. Tetapi melalui kebenaran ini mereka menginginkan sebuah jaminan seperti dulu lagi bahwa Allah berada di pihak mereka. Ada sebuah kerinduan dalam kehidupan mereka agar mereka memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Mereka menginginkan kembali pemulihan yang sungguh luar biasa. Mereka menginginkan pemulihan secara total. Mereka ingin merasakan karya Allah secara nyata dalam kehidupan mereka seperti dulu lagi sebelum mereka
memberontak kepada Tuhan. Dan ini nanti kita melihat di ayat ke-12 sampai 14. Bagaimana semua karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Sekalipun umat Tuhan sering menjauh daripada Tuhan, tetapi Allah kembali tetap memanggil dan menyelamatkan umatnya. Dan disinilah mereka menyaksikan bagaimana perbuatan Allah itu, bagaimana penyertaan Allah itu. Mereka mengakui sendiri bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa penyertaan Allah, tanpa perlindungan Tuhan, maka kehidupan mereka tidaklah ada apa-apanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini, mengingatkan kita dan sekaligus mengejarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah jauhilah perbuatan hidup di dalam daging. Kebenaran ini mengingatkan bagaimana kehidupan umat ketika mereka berada dalam keinginan daging mereka. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana, Allah juga menjadi musuh mereka. Tetapi ketika mereka juga mengakui merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah kembali mengasihi mereka. Allah kembali menopang mereka. Allah kembali memimpin dan menuntun kehidupan mereka. Kalau kita juga refleksikan dalam kehidupan kita saat ini, bukankah kadangkala kehidupan kita hampir sama seperti bangsa Yehuda? Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari tidak setia dalam menjalankan perintah Tuhan. Kita maunya hidup terus di dalam keinginan daging kita. Kita terus mengandalkan diri kita. Kita terus mengandalkan kehebatan kita. Kita terus mengandalkan kemampuan diri kita dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tiba di tengah kesulitan yang menghimpit kehidupan kita, yang membuat kita merasa tidak berdaya, tidak ada jalan lagi, barulah kita kembali kepada Allah. Barulah kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, jika kehidupan kita seperti itu, bertobatlah, berubahlah. Allah tidak mau dipermainkan. Allah menginginkan kehidupan kita untuk betul-betul kita serahkan di bawah pimpinan Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita ini berada di bawah pimpinannya. Karena Ia mau mengarahkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini juga mengingatkan setiap kita. Agar setiap kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Saudara, Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas orang-orang percaya pada zaman rasul-rasul. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu telah ada dan sedang ada dan terus menemani kehidupan kita. Roh Kudus itu menolong dan membimbing sekaligus menopang dan meneguhkan kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah Roh Kudus juga memimpin dan hadir dalam kehidupan kita. Ia hadir dalam kehidupan kita untuk menuntun kehidupan kita.
Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita ketika kita terus berjalan di jalan kebenaran. Tetapi Roh Kudus tidak akan memimpin kita ketika kita mengikuti keinginan daging kita. Hidup di dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan kita mengaku hidup di dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai manusia yang suka memberontak atau hidup di dalam daging. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu berarti dari hidup kita tercermin buah daripada Roh Kudus itu. Dalam kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh itu pasti ada yang namanya kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada penguasaan diri. Seperti yang kita baca di dalam Galatia 5 ayat 16-26. Itu akan hadir dalam kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau dalam kehidupan orang percaya hal itu tidak ada, maka ketahuilah hidup kita saat ini tidak sedang dipimpin oleh Roh. Tetapi hidup kita saat ini sedang dikendalikan oleh keinginan daging kita sendiri. Saya mau katakan, Roh Kudus itu tidak terbatas hanya hadir di gereja. Roh Kudus itu tidak hanya terbatas hadir ketika kita sedang beribadah atau berdoa. Tetapi Roh Kudus itu hadir setiap saat. Baik di saat kita sedang bekerja, baik di saat kita sedang bergaul, baik di saat kita sedang bersama keluarga, baik di saat kita sendiri, baik di saat kita di jalan, atau dimanapun kita berada. Ia akan selalu hadir memimpin kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini hidup kita berada dalam tuntunan Roh Kudus? Atau hidup kita sedang dikendalikan oleh perbuatan daging? Saudaraku, hidup yang dituntun oleh Roh itu akan mendatangkan sukacita. Itu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kita dan membiarkan kehidupan setiap kita untuk dipimpin atau dituntun oleh Roh Tuhan. Ayat hafalan bagi kita saat ini dari Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita bersama-sama 3 ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebenaran firman. Engkau telah mengajarkan kami agar Roh Tuhan itu menuntun kehidupan kami, menuntun langkah kami, menuntun setiap kata-kata kami, perbuatan kami sehari-hari. Sebagai tanda bahwa kami hidup di dalam Allah. Terima kasih Tuhan, kami rindu kehidupan kami berada di bawah tuntunan Roh Kudus. Jika saat ini ada di antara kami atau dalam kehidupan kami, seringkali kami biarkan dikendalikan oleh keinginan daging kami. Kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, bebaskan kami. Kami membiarkan Roh Allah untuk menuntun kehidupan kami
Dan biarlah setiap kami merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus itu memberikan kami kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat sebuah pujian, kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami padamu berkenan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntunkan
Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap kami Tuhan telah tuntun dan pimpin sampai saat ini. Setiap kami umat-Mu Tuhan telah berkati, Tuhan telah pelihara sampai saat ini. Dan itu semua bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semua hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kami umat. Saat ini Tuhan, kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau telah memperdengarkan kepada kami kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami, menjadi penyembahan yang berbau dupa di hadirat. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Saat ini sebelum kami mengakhiri persekutuan ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam 1 minggu lamanya ke depan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang menolong, menuntun setiap kami. Biarlah kehidupan kami umat-Mu berada di bawah tuntunan Roh Kudus-Mu. Dimanapun kami berada, dalam kondisi situasi apapun kami. Sehingga Roh Kudus itu terus berkarya dan terus mengingatkan kehidupan kami. Untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Dan selalu melakukan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau yang menolong dan memberkati umat-Mu Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, beban hidup, masalah hidup, sakit penyakit, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menghiburkan mereka. Ya Tuhan yang membuka jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi saat ini. Terlebih-lebih Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, virus corona yang sedang mewabah di negeri kami dan di berbagai negara di dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati umat-Mu, sehingga tidak ada yang terinfeksi umat-Mu saat ini. Kalau saat ini Tuhan telah memelihara, kami percaya seterusnya Tuhan juga yang akan menuntun. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Ya Bapa Tuhan, sembuhkan, Tuhan jamah. Biarlah bilur-bilur-Mu yang kudus itu menjamah dan memulihkan. Kami mohon di dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan terjadi. Yang sedang juga mengalami duka saat ini, beberapa umat-Mu Tuhan yang sedang berduka oleh karena Tuhan telah memanggil orang tua yang mereka kasihi di Pulau Nias. Kalau sampai saat ini mereka tidak bisa pulang oleh karena situasi saat ini, ya Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka dan tolong mereka. Secara khusus keluarga yang ada di Pulau Nias, Tuhan Yesus, hiburkan mereka, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini, bahkan kesulitan kebutuhan hidup, bahkan kebutuhan kontrakan dan lain sebagainya. Kami mohon di dalam nama Yesus, dengarkanlah jeritan umat-Mu Tuhan. Bukalah jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa juga untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan boleh terselesaikan di waktunya Tuhan.
Kami berdoa untuk serangkaian kegiatan kami, pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan di tengah-tengah wabah saat ini di jemaat BNKP Depok. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka antara satu dengan yang lain, tidak bisa berkumpul seperti yang dulu lagi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan terus beserta dengan kami dan memberkati kegiatan pelayanan kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi oleh virus corona ini, yang sedang dirawat di berbagai rumah sakit yang ada di negeri kami. Tuhan Yesus berkati mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa, yang menjamah dan memulihkan. Sekalipun saat ini belum ada vaksin yang bisa memulihkan atau menangkal virus ini, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa bisa memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi garda terdepan dalam menangani virus ini, khususnya seluruh tenaga medis atau kesehatan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka ya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Berikan mereka semangat, sehingga mereka tetap melakukan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi oleh virus ini. Kami percaya bahwa pertolongan, perlindungan Tuhan tercurah atas mereka, sekalipun mereka harus meninggalkan keluarga, anak mereka selama berminggu-minggu lamanya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Berkati juga setiap obat yang mereka gunakan untuk memulihkan atau untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami. Ya Tuhan yang memberkati Presiden Jokowi Tuhan, dalam mengambil kebijakan, dalam memimpin bangsa yang besar ini. Engkau berikan hikmat baginya, sehingga ia bisa menjalankan kepemimpinan bangsa ini dengan baik. Bahkan sampai kepada pemerintah di desa RT RW, Tuhan berkati. Secara khusus Tuhan Yesus kami berdoa untuk kota Depok di mana kami hadir. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, berdoalah untuk kesejahteraan di mana kamu berada. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, bahwa ketika kota ini sejahtera, maka kami juga ikut sejahtera. Oleh karena itu kami berdoa untuk pemimpin kota kami, wali kota, dan seluruh aparat pemerintah. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh pelayanan di tingkat resor, sinodal, BNKP. Kiranya Tuhan yang memberkati, pakai persekutuan BNKP menjadi saluran berkat dimanapun hadir BNKP. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap persembahan umat-Mu yang dibawa dalam minggu yang telah kami lalui. Tuhan Yesus berkati, dan biarlah setiap persembahan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan persembahan yang kami kumpulkan hari ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati setiap majelis pengurus yang mengelola persembahan, sehingga tepat sasaran penggunaannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami mau bubar, kami mau pulang. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai Maranatha. Amin. Kita sambut dengan pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo.